Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bilal Faiza. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menangani daging unggas yang baik dan yang higienis. Daging unggas merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman, baik kuman pembusuk ataupun kuman patogen yang menjadi pengganggu kesehatan konsumen. Karena itu perlu dilakukan penerapan jaminan keamanan bahan baku unggas dalam mata rantai penyediaan daging unggas. Ketersediaan daging unggas harus dapat dinikmati dengan aman dan layak konsumsi. Jaminan bahan baku daging unggas dimulai dari tingkat sistem budidaya unggas sampai dengan daging unggas aman di meja makan yang dikenal dengan konsep safe from farm to the table melalui penerapan Good Manure Practice atau GMP atau Good Handling Practice atau GHP. Penerapan GMP atau GHP meliputi kegiatan yang beraspek pada higien, sanitasi, halal, dan kesejahteraan hewan. Guna mewujudkan keamanan bahan baku unggas dapat terlaksana dengan baik, diperlukan peran aktif dari pemerintah, produsen, dan konsumen. Yang dapat dilakukan oleh peternak untuk mencegah dan mengendalikan dan memberantas dapat menerapkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, mencegah terjadinya kontak antar ternak unggas dan agen penyakit atau bibit penyakit. Cara ini dilakukan dengan cara mengkarantina atau isolasi ternak unggas atau manusia yang terduga dapat menyebabkan penyakit. Kedua, melakukan pemusnahan bibit penyakit dengan melakukan pembersihan dan disinfektan pada kandang. Ketiga, melakukan vaksinasi secara teratur pada unggas. Keempat, bila penyakit sudah mewabah, tindakan yang paling tepat dilakukan pemusnahan massal pada barang-barang yang terindikasi sebagai penyebab tersebarnya bibit penyakit. Selanjutnya adalah penanganan pengangkutan ternak unggas hidup dapat dilakukan dengan cara melakukan pembersihan dan disinfektan pada kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut ternak-ternak. Pengangkutan ternak unggas dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Di antaranya, kandang pengangkut ternak unggas hidup jangan terbuat dari bahan bambu agar tidak melukai ternak unggas. Kepadatan kandang pengangkut juga harus diperhatikan. Ternak unggas hidup harus mendapatkan cukup udara dan juga harus terlindungi dari panas dan hujan. Penanganan pemotongan ternak unggas yang tidak baik akan mendapatkan produksi daging unggas yang sebagai terlihat dengan ciri-ciri berikut. Ternak unggas yang stres, dipastikan kualitas daging unggasnya tidak baik. Hal ini disebabkan proses pengeluaran darah yang tidak sempurna pada saat penyembelihan unggas. Pada unggas yang mengalami memar, akan terjadi perubahan warna pada daging unggas yang relatif lebih biru atau gelap. Pada ternak unggas yang mengalami patah tulang, akan terjadi perubahan warna daging menjadi warna gelap pada sekitar bagian tulang yang patah. Pada proses pemingsanan ternak unggas yang tidak sempurna sebelum penyembelihan akan menghasilkan daging unggas yang mengalami perubahan warna. Hal ini disebabkan karena proses pengeluaran darah yang tidak sempurna dan dipastikan proses pemingsanan ternak unggas yang tidak sempurna merupakan daging unggas yang tidak halal. Pada ternak unggas yang mengalami proses penyembelihan tidak baik dan tidak higien, dapat dilihat dari kulit unggas yang dengan warna yang gelap dan kulit terobek. Untuk dapat menikmati produksi daging unggas yang higien, ada beberapa tipe yang dapat dilakukan konsumen dalam berbelanja daging unggas. Yang pertama, belilah daging unggas di tempat penjualan atau kios daging unggas yang resmi, bersih, dan penyimpanan daging unggas yang dingin atau beku. Belilah daging unggas. Kedua, belilah daging unggas yang berwarna cerah, tidak gelap, tidak ada warna atau bercak merah, kecoklatan, atau kebiruan, tidak berbau busuk, dan tidak berbau menyengat dan berlendir. Ketiga, pembeli dianjurkan melakukan di akhir belanja saat hendak pulang ke rumah. Jadi jangan membeli daging unggas saat baru datang ke pasar atau ke supermarket, tapi kemana-mana dulu padahal sudah membeli daging unggas. Jadi diharapkan membeli belanja keperluan yang lain dulu, tapi pas sudah selesai baru membeli daging unggas. Keempat, daging harus dikemas dengan baik dan terpisah dari jeroan dan bahan makanan yang lain agar tidak mudah terkontaminasi. Kelima, jika hendak membeli produk daging olahan perlu diperhatikan kondisi kemasan